Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan jihad, istilahnya Pak Subur, ngaji ahad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jam 5:10 menit. Kalau sampai jam 6 berarti 1 jam kurang. Ya. Bukan salah saya, karena tadi sholat subuhnya agak terlambat. Nunggu imamnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana biasa nanti mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau enggak ya pending. Kira-kira kurang 10 hari lagi atau 2 minggu lah ya, kita memasuki, kalau bulan Dzulhijjahnya kurang berapa hari ini, hampir lah. Tanggal 27 itu kita Indonesia mengadakan ruqyat, kemungkinan hari Rabu mulai tanggal 1, ada yang mengatakan Kamis, nggak tahulah nanti ya. Berarti kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ada beberapa peristiwa penting atau peribadatan dalam bulan Dzulhijjah ini yang jangan sampai kita lewatkan. Pertama, ketika nanti kita memasuki tanggal 9, ada puasa Arafah. Kalau nanti lebarannya Jumat, ya berarti puasa Arafahnya hari Kamis. Kalau lebarannya Sabtu, ya berarti puasa Arafahnya hari Jumat. Karena itu ya kita ingat-ingat, jangan sampai ketinggalan. Ada juga yang mengawalinya dengan puasa tarwiyah, tetapi puasa tarwiyah ini memang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Tapi kalau puasa Arafah ini para ulama ittifaq atau sepakat bahwa hukumnya sunnah, monggo. Ini juga bagian dari ibadah di bulan Dzulhijjah, rangkaian dari Idul Adha. Kemudian yang kedua tentunya adalah takbir. Takbiran di hari raya Idul Adha ini disunahkan mulainya sama sebagaimana sholat Idul Fitri, yaitu setelah maghrib malam hari raya, cuman berakhirnya yang berbeda dengan Idul Fitri, yaitu takbiran pada hari raya Idul Adha ini disunahkan sampai hari tasyrik. Nah, ini mungkin yang tidak biasa di kita ya, semaraknya pada malam hari raya. Sebenarnya disunahkan sampai hari raya tasyrik, karena itu paling tidak dalam sholat 5 waktu ada takbir, entah itu 3 atau 7 kali. Monggo. Kemudian yang ketiga, ibadah yang ketiga
adalah sholat Idul Adha. Ini juga jangan sampai ketinggalan, karena ini setahun sekali iman-iman kalau kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Jangan sampai ketinggalan. Sholat Idul Adha-nya mau di masjid atau di lapangan, monggo. Itu juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang lebih baik di masjid, ada yang mengatakan lebih baik di tanah lapang, bukan di lapangan, tapi di tanah lapang. Ya, sohro, itu monggo saja. Yang penting sholat Idul Adha. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah di hari raya Idul Adha ini adalah penyembelihan hewan kurban. Untuk pagi ini saya akan memfokuskan pada masalah kurban ini, karena kurban ini agak rumit pernik-perniknya. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang ayat yang menceritakan tentang peristiwa kurban. Tentang peristiwa kurban ini ada dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Nanti bisa diversani. Sejarah kurban ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Nanti ada beberapa ayat yang menurut saya penting atau maknanya bisa kita jadikan iktibar atau pelajaran atau ibroh dari peristiwa itu. Yaitu pertama ayat 100. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, dulu itu ada Nabi Ibrahim namanya. Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai anak ketika melakukan pernikahan sampai beberapa tahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Nah, ini doanya yang ada di dalam surat ini, yaitu Robbi habli minas solihin. Jadi Nabi Ibrahim ketika tidak punya anak, beliau berdoa, doanya Robbi, hai Tuhanku, hab, berikanlah li kepada saya minas solihin, anak yang soleh. Ini yang saya maksud pelajaran penting. Ayat yang pendek ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita itu ingin sesuatu, itu di dalam Islam diajarkan untuk berdoa. Jadi doa itu merupakan ajaran Islam. Karena itu di dalam Islam hampir semua aktivitas itu ada doanya. Lebih panjenengan urut nih. Mau tidur kan ada doa habis mau tidur. Setelah tidur ada juga doa setelah tidur. Mandi, mau ke kamar mandi ada doa. Setelah mandi, keluar dari kamar mandi juga ada doa. Jalan ke masjid ada doa. Masuk ke masjid ada doa. Keluar juga ada doa. Pakai pakaian juga ada doa. Sisiran di depan cermin ada doanya. Nah, kenapa doa ini penting? Ada dua pelajaran atau makna. Pertama, doa ini dari sisi tauhid. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha segala-galanya yang memiliki alam ini. Karena itu kalau kita ingin
menginginkan sesuatu terhadap apa yang ada di alam ini, kita berarti harus minta kepada yang punya, yaitu Allah. Dalam Al-Quran dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah. Makanya kalau kita kepingin mempunyai, ya etikanya minta itulah doa. Jadi doa itu pelajaran, maknanya satu, ada pelajaran etika di situ. Wong yang punya Allah, ya etikanya kita minta. Karena itu kalau ada orang yang tidak pernah minta, kalau bahasa Jawa Timur, bahasa saya, itu ya kemelindi gitu. Kemelindi itu apa? Ya mungkin sok banget tuh. Ya. Woi orang gelem jaluk, memangnya yang punya ini siapa? Nah kira-kira begitu. Etikanya kita itu minta. Yang kedua tadi itu pengakuan bahwa Allah yang maha segala-galanya. Termasuk Nabi Ibrahim tidak punya anak. Itu minta karena apa? Yang membuat anak itu siapa? Allah kan, ya? Bapak suami istri itu hanya sebagai perantara atau media. Gimana? Buktinya banyak orang nikah tidak punya anak, padahal dia melakukan hubungan. Berarti kan memang yang memberi anak itu Allah. Kalau orang yang suami istri mesti punya anak, ya berarti ya semua orang suami istri melakukan hubungan pasti punya anak. Nyatane ono sing ora. Berarti kan Allah yang menciptakan. Karena itu Ibrahim minta kepada Allah. Nah, ketika Ibrahim itu minta untuk dikaruniai anak, nah ini yang penting, anak yang seperti apa? Dalam ayat ini dikatakan minas soli, anak yang soleh. Karena itu di dalam Islam ada banyak, misalkan kita minta rezeki yang halal, kita minta anak yang soleh. Karena anak soleh ini dalam hadis dikatakan yang sudah terkenal itu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin soleh yad'ulahu. Jadi anak soleh yad'ulahu, yang mendoakan kepada orang tua. Artinya anak yang soleh ini merupakan investasi. Ketika nanti kita meninggal, anak soleh lah yang mendoakan kita. Karena itu Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh. Jangan hanya dikaruniai anak toh, ya Allah, ya anak yang soleh. Enak pundi tidak punya anak daripada ditimbang tidak punya anak dan punya anak tapi anaknya bejut. Orang nggak punya anak atau punya anak tapi kurang ajar. Enak pun ini, padha mboten enake. Ya, karena itu anak soleh itu penting. Dan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, diajarkan agar kita berdoa setiap hari untuk anak kita. Jadi doa untuk anak. Paling tidak, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Napa qurrata a'yun? Ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan itu berarti anak dan seterusnya. Qurrata a'yun, yang menyenangkan, yang baik. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak kami orang-orang yang bertakwa dan sekaligus menjadi seorang pemimpin yang baik.
pemimpin dalam tingkatan apapun. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ini doa yang diajarkan setiap sholat kita baca. Allahumma ja'al auladana, kalau saya biasanya saya tambah wa talamidana, yaitu murid-murid kami. Yang bagaimana? Min ahlil ilmi, yaitu yang berilmu, wa ahlil khair, yang baik. Wala taj'alna wa iyyahum, dan jangan dijadikan ya Allah anak-anak kami wa iyyahum min ahlid dhail, yaitu orang yang sesat wasyar, dan yang jelek. Ini juga ajaran yang diberikan oleh agama kepada kita supaya kita berdoa setiap hari. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan bosan-bosan kita mendoakan anak kita meskipun anak kita sudah berkeluarga. Dan sebaliknya, ajari anak panjenengan untuk mendoakan panjenengan. Ini penting. Jangan-jangan kita lupa anak kita di Jakarta di mana. Saya sering kalau komunikasi dengan anak pasti jangan lupa doakan ayah, mudah-mudahan rezekinya gampang, urusannya dimudahkan, sehat, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu. Paling tidak kalau anak kita mendoakan kita jauh nun di sana, paling ora ya kemutan sedina ping 5. Dengan yang punya anak jauh pernah berpikir enggak, jangan-jangan anak saya ini enggak ingat saya. Nah, karena itu supaya ada ikatan batin dengan kita, Pak, Bu, ya suruh mendoakan anak kita kepada kita, biar mereka ingat terhadap kita. Sebaliknya kita juga mendoakan kepada mereka. Ini anak. Kemudian di dalam surat As-Saffat ini disebutkan, saya ringkas saja ayat 101, setelah kemudian Nabi Ibrahim diberi anak, yaitu yang kemudian anak ini nanti diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Di dalam beberapa tafsir disebutkan mimpi Nabi Ibrahim ini tidak sekali. Ketika dia mimpi pertama, itu dia ragu, iki bener apa ora, mosok sih aku dikongkon nyembelih anakku. Lalu kemudian dia masih ragu, sehingga kemudian ada yang bilang sampai 3 kali baru yakin, oh ini benar dari Allah. Pelajaran apa di sini? Kalau kita menerima kabar sesuatu, ini yang di dalam Al-Quran fatabayyan, lebih baik konfirmasi dulu, jangan mudah kemudian berasumsi atau memutuskan kepastian. Nah ini penting untuk pelajaran di masyarakat. Di masyarakat ini kan kadang-kadang ada kabar, oh, itu katanya begitu, ya jangan dulu, apalagi disebarkan jebulane ora. Nah, ini harus konfirmasi dulu. Kalau itu berita yang jelek, malah sebaiknya tidak usah kita sebarkan, kita tutup-tutupi. Tapi kan sekarang kita dengan media itu ya, pokoknya YouTube tentang bicarakan tentang apa bu bener bola, pokoknya sebar. Ya sebetulnya kurang baik. Ya. Ini pelajaran. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan itu, tapi dia bermusyawarah. Di sini dikatakan fandur madza taro, hai Ismail, piye pendapatmu saya mendapat mimpi itu. Ayat ini penting juga dijadikan pelajaran bahwa kita itu ya harus bermusyawarah dengan anak. Anak itu penting kita mintai pendapat, diajak musyawarah.
Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah saja untuk menyembelih Nabi Ismail, tidak kemudian Nabi Ismail dicekel, enggak. Iya menurutmu. Tapi betul, karena Ismail didoakan permintaan Nabi Ibrahim menjadi anak yang soleh tanpa ngomong-ngomong, ya, if'al ma tu'mar, laksanakannya wahai ayahku apa yang diperintah, satajiduni insyaallah minas shabirin. Pasti kita nanti akan mendapatkan orang-orang sebagai orang-orang yang sabar, saking solehnya Nabi Ismail. Jadi peristiwa inilah kemudian kalau diteruskan ya nanti panjang. Dalam ayat itu diterangkan ketika Nabi Ibrahim mau disembelih, Nabi Ismail mau disembelih, maka kemudian diganti dengan seekor domba itu. Nah, ini yang kemudian menjadi ritual ibadah kurban. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, jam setengah berapa? 6. Sekarang kita mau masuk materi tentang kurban. Kurban ini para ulama paling tidak menghukuminya atau hukum kurban ini paling rendah sunnah muakkadah. Napa niku sunnah muakkadah? Yaitu hukum, ketentuan hukum yang sangat dianjurkan. Kalau di grade gitu kira-kira ya di bawahnya wajib sedikit, kemudian sunnah. Nah, di antara wajib dan sunnah itu ada sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Bahkan menurut madhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau selain Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik bin Anas, Muhammad Syafi'i, kemudian Ahmad ibnu Hambal, madhab Hambali, 3 ulama ini berpendapat bahwa hukum kurban itu bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau bagi Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu wajib bagi yang mampu. Imam Abu Hanifah itu beralasan pada ayat surat Al-Kautsar itu, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya saya Allah telah memberikan kamu banyak kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka kerjakanlah sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi perintah menyembelih kurban ini disandingkan dengan perintah sholat. Di samping itu, bentuk kalimatnya adalah kalimat perintah, wanhar. Kalau kita belajar usul fikih, al-aslu fil amri yadullu lil wujub. Ketika ada kalimat perintah di dalam hadis atau ayat Al-Quran, itu secara umum menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu wajib. Meskipun tidak semua kalimat perintah itu berakibat berkonsekuensi hukum wajib. Tetapi Imam Abu Hanifah kaitannya dengan kurban ini, beliau mengatakan wajib bagi yang mampu loh, wajib. Tapi bagi imam yang 3 tadi mengatakan sunnah muakkadah. Karena itu ya monggo, kalau kita diberikan kelonggaran rezeki, paling tidak menurut mazhab Syafi'i, satu keluarga itu ada satu kurban. Ini yang disebut sunnah kifayah kalau istilahnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita menyembelih satu kurban, ini satu keluarga itu kesunahannya sudah tercukupi dengan menyembelih satu itu.
Dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah kifayah. Ya. Makanya yang mampu itu ukurannya apa? Ya kira-kira kalau untuk beli kambing, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan daruri kita sudah ada lah. Seperti itu. Jangan sampai untuk beli kambing tapi nanti anaknya ora iso bayar SPP, UKT atau utangnya malah turun dibayar, ya jangan. Ya, itu kalau ada kelebihan bagus sekali kita untuk berkorban itu. Kalau tidak, paling tidak keluarga kita yang menjadi tanggungan kita, kalau bisa ya bergilir, tahun ini bapak, tahun besok ibu, tahun lagi untuk anak. Kalau sudah semua, nah itu nanti untuk selanjutnya ya paling tidak satu dalam satu keluarga. Kalau sapi ya lebih bagus. Ada gini, sapi itu kan bisa untuk orang 7, tapi bukan harus orang 7, Pak. Ada seorang keluarganya itu suami istri lalu anaknya 3, kan 5. Ini menyembelih sapi, golek tambahan uang loro. Ya enggak, tidak harus. Bukan berarti kudu cukup wong 7, enggak. Ya satu sapi itu untuk orang 5 ya bagus. Masa nanti golek orang di luar itu terus kongkong bayar kalau 1,5 juta. Ya. Jadi tidak harus orang 7. Ya. Nah itu. Ini kaitannya dengan hukum kurban. Nah kemudian yang kedua, ini yang sering banyak ditanyakan, kurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh apa enggak? Ya, macam-macam pendapatnya. Ya. Kalau orang yang meninggal itu dulu pernah berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal dan saya belum sempat kurban, tolong nanti disembelihkan kurban. Maka ulama sepakat boleh disembelihkan kurban meskipun sudah meninggal. Tentu kalau yang meninggal itu punya harta, maka harus diambilkan dari tirkah itu atau harta itu. Karena itu di dalam Islam kalau ada orang meninggal itu kan ada beberapa yang harus dilaksanakan sebelum hartanya dibagi. Pertama yaitu tajhiz. Tajhiz itu untuk semua pembiayaan jenazah. Yang kedua adalah hutang. Dan yang ketiga adalah wasiat. Baru sisanya dibagi waris. Nah, sedikit menyinggung waris. Waris itu harus dibagi ketika salah satu dari bapak atau ibu meninggal. Nah ini yang kadang-kadang tidak biasa dilakukan di kita ya. Kalau salah satu meninggal biasanya nunggu sampai nanti yang satunya meninggal juga. Sebetulnya waris itu harus dibagi ketika salah satu meninggal. Karena itu ada bagian suami, ada bagian istri. Maksudnya apa? Kalau suami meninggal berarti bagian istri segini. Kalau suami istri yang meninggal bagian suami begini. Apakah harus menunggu anak sampai besar? Tidak. Tidak. Anak yang kecil pun itu berhak mendapatkan warisan. Nanti istilahnya hartanya itu ada yang memelihara ya, untuk biaya anak itu. Tapi di Jawa kebiasaannya nunggu ibunya mati. Iya, dua-duanya meninggal. Bahkan ada, saya punya tetangga itu istrinya sudah meninggal, hartanya ini berkang oleh bapaknya, sampai anaknya itu ada yang meninggal. Nah itu kan mereka sebenarnya punya hak harta warisan. Kasihan itu. Ya. Dan sampai sekarang itu orangnya masih hidup. Saya tahu anaknya sampai sudah meninggal. Padahal waktu ibunya meninggal itu dia belum meninggal. Dan dia sudah punya anak, kan butuh harta warisan itu untuk membiayai.
Nah ini yang tidak umum di kita. Nah ini monggo diumumkan. Ya, harusnya dibagi, Pak. Ya. Oke. Jadi orang yang sudah meninggal itu apa namanya? Sepakat ulama kalau berwasiat boleh disembelihkan kurban. Tapi kalau tidak berwasiat, orang yang meninggal itu dulu waktu hidup tidak berwasiat, itu berbeda pendapat para ulama. Ya. Nah, ini saya sampaikan, menurut Imam Ahmad dan Imam Hanafi itu boleh. Jadi orang yang sudah meninggal disembelihkan kurban karena tahu dulu anakku wis mati durung tak sembelih ke kurban, atau bapakku durung tahu nyembelih kurban. Aku saiki sugih, saya menyembelih kurban untuk bapak saya. Itu menurut Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Abu Hanifah itu boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik itu makruh, kurang bagus. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i malah nggak boleh. Jadi Imam Syafi'i tidak memperbolehkan orang yang meninggal, kalau yang meninggal itu dulu tidak berwasiat, tidak usah disembelihkan kurban, untuk orang yang hidup saja. Nah, sudah saya sampaikan, pendapatnya Imam Madhab. Ya, monggo, mau milih yang mana? Maksud saya, kalau ada orang titip ke panitia, ini saya kurban untuk mbah saya, ya jadi tolak. Ya ikutilah pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Nah, itulah enaknya kalau kita belajar muqaranatul madhahib. Jadi akeh pendapat ya anak apike. Bisa milih ini, milih. Ya. Kalau yang fanatik dengan madhab Syafi'i, ya nggak usah korban untuk yang hidup saja. Ini untuk masalah korban. Kemudian waktu penyembelihan korban, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu kalau menurut madhab Syafi'i itu sampai hari tasyrik. Katakan besok lebarannya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sampai Senin. Ya. Lebarannya Jumat. Nyembelih kurban kan nanti diselingi Jumatan. Nah, daripada nanggung ora rampung disembelih saja hari Sabtu, enggak apa-apa. Ahad pun juga enggak apa-apa. Begitupun kalau kita misalkan sampai hari raya kok tidak punya uang, indelalai bar salat Id dapat rizki. Mbuh, apalah. Ya itu boleh beli kambing di hari Sabtunya disembelih, Ahad juga boleh, Senin juga boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau selain hak Syafi'i, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, itu batas penyembelihan kurban itu sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12. Hari tasyrik itu. 13 sudah tidak boleh. Nah ini kebanyakan kalau yang ini yang diikuti mazhab Syafi'i, yaitu sampai hari raya tasyrik. Karena itu hari raya tasyrik. Karena itu hari tasyrik itu kita dilarang untuk berpuasa, ya karena ada waktu penyembelihan kurban itu. Apakah boleh menyembelih kurban pada waktu malam hari? Boleh, tapi makruh hukumnya. Yang bagus ya siang. Untuk hewan kurban itu kaya miskin boleh menerima. Cuman bedanya kalau orang miskin menerima daging kurban itu boleh dijual. Misalkan ada orang miskin dapat bagian 5 kilo, kok akeh temen iki. Sementara aku ora duwe beras, utawa ora duwe lawu, ora duwe gas arep nggo masak, dijual sebagian boleh. Atau waduh aku ora duwean ikan daging kambing nih. Aku doyannya ayam, dijual boleh. Tapi kalau orang kaya mendapatkan bagian kurban tidak boleh dijual. Ya.
Kalau dia tidak mau, ya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Ini bedanya. Apakah orang yang berkorban boleh memakan dagingnya? Ada dua. Kalau korbannya korban wajib, yaitu korban nadar, maka tidak boleh. Korban nadar itu gimana? Ya nadar, tahun niki anakku keterima jadi CPNS, ya, aku tak korban. Maka korbannya itu adalah korban wajib namanya. Tidak boleh memakan yang korban itu, harus semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau korban sunnah itu boleh yang korban ini makan, bahkan ada batasannya, itu maksimal 1/3. Tapi batasan ini jangan digunakan nggih. Kalau sing korban jowot 1/3 ya habis nanti. ya cukup untuk makan, kira-kira dimasak untuk makan sehari gitu aja lah. Ya, lainnya disedekahkan. Ini untuk kurban sunnah. Jadi boleh kita makan daging kurbannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk biaya operasional kurban itu harus dibiayai oleh orang yang berkorban. Kenapa? Orang berkorban itu kan, dia korban itu aslinya ya dia nyembelih, neteli, bagi. Aslinya begitu. Jadi kita berkorbannya, lalu kita urusi, lalu di Indonesia ada tradisi pakai panitia. Karena itu kalau panitia dalam melaksanakan penyembelihan korban itu perlu ini dan itu, maka seharusnya itu ditanggung oleh si yang berkorban. Karena itu di tempat saya, ya itu saya anjurkan kira-kira operasionalnya apa saja. Ada medang, ada makan siang, ada rokok, ya itu kira-kira ditambahi berapa. Itu kalau untuk semuanya satu orang yang berkorban itu ditambahi 125 untuk nyewa apa nih, tarup, karena kan perlu kalau hujannya macam-macam lah, untuk jagal atau ya untuk nyewa tempat air, segala macam. Itu seharusnya dibiayai oleh orang yang berkorban. Jangan sampai diupai dari daging korban. Seperti itu. Ini kira-kira hal-hal singkat, hal-hal yang pokok kaitannya dengan masalah korban. Karena itu sebagai rasa syukur kita, ya sebenarnya kita itu tidak terlalu berat, sebagaimana Nabi Ibrahim coba disuruh ngorbankan anak. Nah kita punya rezeki, mong dikongkon nyempilke 3 juta, antara 3 juta, kambing berapa sih sekarang? Ya, saya kemarin di sana turunan itu, pas beli buah itu tanya, mana kambingnya Pak? Nanti tanggal 24 datang, berarti hari ini ya. Sekitar berapa? Ya di atas 2,5 sampai 3,5 lah Pak. Yang di itu turunan ini, dekat makam, dekat kuburan. Ya kalau kita diberi rezeki, misalkan ada yang pegawai gajinya setiap bulan 10 juta, setahun pisan disempilke 3 juta kan ora berat. Ya kalau menghitung jutanya ya ampun. Mana-mana 3,5 juta kena iki kulkas wayahe rusak, wayahe ganti, TV ganti. Ya kalau dihitung begitu ya eman-eman terus. Ya, seperti itu. Demikian, masih ada waktu sekitar 10 menit karena WA-nya Pak Subur itu jam 5.59. Harus selesai ya. Saya nanti juga mau ngisi, ada rutinan
minggu keempat juga, tapi mulainya jam 6 lebih. Monggo kalau ada yang mau tanya tentang kurban ini. Nggih. Selama ini kan permasalahan di kulit ya. Kulit. Ada yang ini kemarin Mas dari katanya kulit itu kalau dibagi potong-potongan ini akhirnya malahan nggak memakan, malah pada dibuang. Itu malah boleh dikasihkan apa dijual, tapi jangan dikasihkan ke masjid, diberikan kering lagi, dibagikan ke fakir miskin. Ya. Itu sebaiknya solusi untuk kulit itu terima kasih. Iya. Dan saya mau di off-kan dulu. Karena kalau jawab pertanyaan ini kan nggak sistematis. Ya. Begini, semua yang ada di kambing yang disembelih itu kan harus dibagikan habis. Bagaimana kulit? Ada beberapa macam. Ada yang juga yang kulitnya itu sampai habis bagi-bagikan, dimasukkan ke lesek itu. Itu kurang bermanfaat. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh itu dijual lalu dibelikan daging. Tapi ada sebenarnya begini, orang yang berkorban itu kan boleh mengambil bagian sampai sepertiga. Kalau menurut saya, kalau memang kulit itu tidak ada yang tidak ada yang mau, tidak ada yang minta, diambil saja orang yang berkorban. Berarti dia akan mendapatkan bagian kulit, ya mungkin sama daging sedikit. Lalu dari orang yang berkorban ini, berikanlah kepada fakir miskin. Kalau orangnya 7. Gimana? Kalau orangnya 7. Nah itu monggo kesepakatan. Misalkan yang satu, aku apa-apa kulite. Nanti kulit itu kemudian dikasihkan kepada fakir miskin. Nah setelah diberikan kepada fakir miskin, terserah dia mau dijual kulitnya, monggo. Itu menurut saya lebih bagus. Atau tadi ada yang, saya nggak tahu itu, di Teluk itu ada pedagang kulit, itu, lalu dihargai kulit itu, lalu kemudian kulit itu diijoli daging, biar lebih manfaat. Itu ada juga yang model seperti itu. Monggo. Ya. Tapi intinya, semua yang ada di binatang itu harus habis dibagi dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Seperti itu. Tapi untuk dikasihkan ke masjid nggak boleh juga? Itu enggak. Karena hewan korban itu yang nerima bukan lembaga, tapi orang. Gitu. Kalau saya tak ngambil bagian kulit, lalu kulit ini saya berikan ke masjid, itu boleh. Karena sudah saya terima, ini bagian saya. Lalu oleh saya, kan tadi orang yang korban berarti kaya, Mbok. Kalau kaya kan tidak boleh dijual. Ono wong korban kulit sapi ini dicukut baru ngono didol. Untuk dirinya, ya nggak bisa. Kalau diberikan boleh sebagai sedekah. Begitu caranya. Tapi yang harus diingat bahwa korban itu adalah yang menerima adalah orang. Ya. Setelah diterimakan kepada orang yang berhak menerima, termasuk juga yang berkorban, mau diapakan oleh yang menerima itu terserah. Hanya tadi untuk kalau yang menerima orang kaya tidak boleh dijual. Seperti itu. Itu ya. Monggo caranya seperti apa. Oke. Seperti ada saya di satu masjid itu 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dan sebelum si sapi ini dibeli, mereka sudah mengumumkan bahwa per orang akan kena 2,5 juta. Itu gimana Ustaz? Padahal si sapi belum dibeli. Ya. Sebaiknya sapinya dulu baru kasih harga kepada 7 orang itu. Ya. Itu sih begini, kalau di tempat saya sekarang ini
itu sapi yang akan kurban harganya kira-kira 3,5 satu orang. Terkumpul 7 orang berarti berapa itu? 24,5. Biasanya nanti kalau dapat harga sapi itu 22 juta, itu sisanya 2,5 juta, itu diambil 125 kali 7 dulu untuk biaya operasional. Baru kemudian sisanya dikembalikan lagi. Nah, itu kan mungkin panitia untuk gampang ya. Kira-kira harganya sapi segini diumumkan segini. Tapi nanti ya real di lapangan ya tergantung harga sapi itu. Seperti itu Pak. Itu sih saya pikir nggak apa-apa daripada mungkin kurang. Oh ini ternyata sapinya regane selawe. Jaluk maning. Nah, itu kan repot. Itu hanya teknis saya pikir. Nggak masalah. Ngaten nggih? Ada lagi? Doa nyembelih? Doa tadi. Ya. Iya. Artinya umat Islam berarti kalau kita semua berdoa anaknya soleh, nggak ada umat Islam yang nggak soleh. Iya. Jadi begini, doa itu kan permintaan kepada Allah. Lah, apakah kemudian kita itu meminta itu dikabulkan atau tidak? Itu ya wewenang Allah. Lah, salah satu etika di dalam ajaran doa, jangan sampai kalau kita itu berdoa, kok kita tidak diberi oleh Allah, itu kita ngersula. Ini jadi Gusti Allah poro ngerti aku iki orang duwe duit. Enggak boleh ngersula, itu satu. Nomor 2, kita itu meminta tidak mesti diberi seketika. Bisa jadi dalam jangka panjang. Yang nomor 3, bisa jadi yang kita minta itu indallah kurang baik. Kita minta sugi, ya kowe lek sugi ta malah orang genah. Jadi Allah yang tahu memberi atau tidak. Yang keempat, kita meminta sesuatu bisa jadi tidak diberikan sesuatu itu, tapi diberi sesuatu yang lain. Yang itu kadang-kadang kita tidak sadar. Terutama kita minta sesuatu tidak diberi sesuatu itu tapi diberi yang lain, atau doa kita itu mungkin berapa tahun lagi baru dikabulkan. Dan yang tadi itu yang penting, bisa jadi kita tidak diberi oleh Allah itu, ya Allah yang tahu hikmahnya di balik itu. Logikanya kalau kita mengajukan proposal ke bupati, ya mau diberi atau enggak ya terserah bupati kan, kira-kira begitu. Itu sudah rahasia Allah. Ya, memang ada yang mempertanyakan kan, itu ada ayat idza da'ani ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada kamu, pasti aku akan mengkabulkan. Lah itu tafsiran ayat itu macam-macam itu. Ada yang tidak langsung, ada yang bentuk lain. Tapi kemudian meskipun ayat itu mengatakan, tapi ada ayat lain, Allah yang maha menghendaki akan memberi sesuatu atau tidak kepada seseorang. Jadi harus dipahami dari berbagai macam ayat yang lain. Seperti itu. Yang penting kita sebagai hamba tentu harus meminta. Ya. Jangan sampai ngersulang. Ya logikanya sederhana, Pak, saya ini punya utang, mestinya kan Allah tahu saya punya utang. Kenapa saya berdoa kok tidak diberi rezeki yang banyak sehingga saya tidak bisa melunasi utang? Itu macam-macam ya. Kalau itu dibahas secara detail jadi rumit memang. Termasuk doa untuk panjang umur. Padahal katanya umur sudah ditentukan. Tapi kok kita minta dipanjangkan umur? Lalu kemudian para ahli kalam membahas, ya umur itu ada yang mu'allak, ada yang mubrom takdir itu. Yang mu'allak itu ya
dikasih segini tapi nanti digantungkan. Kalau orang ini dungo terus jaluk panjang umur ya diwenehi lah. Akhirnya ada yang begitu, macam-macam itu. Ya. Kaitannya dengan persoalan doa ini kan sesuatu yang gaib memangnya. Itu dalam ilmu kalam para ulama berdebat tentang itu, termasuk tentang doa panjang umur. Katanya ketika bayi itu dulu diciptakan dikasih roh sudah ditulis rezekinya. Tapi kok ada doa untuk dimudahkan rezeki. Nah, itu seperti apa? Lalu muncullah pendapat-pendapat bahwa takdir itu ada yang digantungkan, ada yang tidak, seperti itu. Nah, ini nanti sesi lain. Begitu, oke. Ya, ya, ya. Kalau zakat itu ulama sepakat tidak boleh zakat diberikan kepada non muslim. Tapi kalau daging kurban ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya untuk kurban itu lebih cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Ya. Terutama kalau ada non muslim, misalkan di desa ini ono sing non muslim siji dan itu pun tidak mampu. Kayaknya kok tanggane untuk bagian daging dia sendiri tidak. Kalau saya untuk daging kurban lebih cenderung mengikuti pendapat untuk non muslim boleh. Tapi sekali lagi terutama di kalangan mazhab Syafi'i itu tidak boleh kurban itu diberikan kepada non muslim. Lagi-lagi ini fikih, ya, itu banyak sekali pendapat, ya, seperti itu. Ya. Iya, tadi itu ada yang mengatakan boleh. Bahkan saya punya PowerPoint ini yang kemarin saya sampaikan, saya mengikuti pendapat yang boleh berikan kepada non muslim. Tentunya, ya jangan kalau melihat di tempat kita non muslimi wake banget, tur sugi-sugi Cina ya melihat itulah. Tapi kalau non muslim satu RT ono sing non muslim loro telu ya sebaiknya mungkin diratakan. Saya seperti itu. Menurut saya boleh tapi juga lihat kondisi seperti itu. Ya, ya kafir dhimmi. Ya. Kafir dhimmi itu ya istilah itu kan sekarang ya kafir yang kita lindungi orangnya baik. Kalau orangnya memusuhi Islam ya seperti itu. Ngaten nggih? Baik Bapak-bapak, jam 5.59 atau jam 6 1 menit lebih 2 menit. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan masih ada 10 hari kita diberikan rezeki dan diberikan hidayah sing maune ora gelem korban bar pengajian sapa ngerti terus gelem korban. Ngapunten mekaten kita akhiri kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.